Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan, dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, jilid 6B. Tema 4 globalisasi. Kali ini akan kita mulai dari pembelajaran 1 ya, di subtema 1 ya. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke halaman di sini dimulai dari halaman berapa ini? Halaman 3 ya. Muatan IPS. Di sini tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ya. Jadi langsung akan kita bahas untuk soal ayo berlatih ya. Jadi adik-adik mungkin kalau mau mempelajari materinya bisa dibaca sendiri ya di buku paket masing-masing ya. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Ini untuk muatan IPS ya. Ayo berlatih muatan IPS ada di halaman 5 ya. Tuliskan 5 bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ya. 5 bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Yang pertama, penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Ini adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1. Ini sebenarnya di buku paket juga ada di halaman 4 ya adik-adik sekalian. Kalau mungkin tulisannya kurang jelas ya, ini bisa disalin dari A sampai dengan E ya. Ini adalah bentuk kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Menurutmu, apa manfaat kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam penanganan darurat bencana tsunami yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004? Ya. Oke, untuk soal nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2 ya, jawabannya yaitu menciptakan masyarakat ASEAN yang peduli dan mau berbagi dengan negara lain ya. Jadi peduli terhadap negara anggota ASEAN lainnya yang tertimpa bencana atau terkena musibah ya, dan tentunya saling berbagi. Itu adik-adik sekalian ya. Kemudian untuk keterampilan kinerja praktek di sini adik-adik bisa coba kerjakan sendiri ya. Jadi kita diminta untuk menyajikan laporan tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial ya. Nah, ini nanti poin-poinnya adik-adik bisa mencari peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kemudian bagaimana bentuk kerjasamanya, apa tujuan dilakukan kerjasama, dan apa pengaruh kerjasama tersebut. Nah, kemudian bisa ditulis pada selembar kertas ya, ini jawaban ini. Kemudian mungkin bisa ditambahi gambar yang sesuai ya, untuk hasil yang lebih bagus. Itu untuk kinerja praktek ya, adik-adik bisa dicari sendiri ya, untuk soal nomor 3 terutama ya, jawabannya tentang kerjasama atau peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial ya. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ayo berlatih di halaman 6 ya. Di sini ada bacaan ya. Terlebih dulu akan saya baca. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi di Indonesia. Pada zaman dahulu, ini saya dekatkan aja deh ya. Oke. Ya. Pada zaman dahulu, penerangan masih menggunakan bahan bakar berupa minyak tanah. Akan tetapi di era globalisasi ini, masyarakat Indonesia sudah banyak menggunakan listrik untuk menyalakan lampu. Salah satu sumber energi listrik adalah PLTA. PLTA menggunakan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Turbin digerakkan oleh aliran air. Turbin dihubungkan dengan generator. Turbin yang akan menggerakkan generator. Generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja.
Pertama, aliran air sungai, air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Proses itu menyebabkan perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik ya. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya, sedangkan energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena benda yang bergerak ya. Oke. Kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian menghasilkan listrik. Selanjutnya akan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. PLTA memanfaatkan gerak pada waduk ataupun air terjun karena waduk dan air terjun memiliki aliran air yang cukup kuat dan stabil sehingga dapat menggerakkan turbin. Contoh PLTA di Indonesia adalah PLTA Jatiluhur, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, dan PLTA Musi di Bengkulu ya. Oke, sekarang soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Di sini sudah saya tuliskan, di materi juga ada ya Dedek sekalian ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Nah, itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Lanjut ke soal nomor 2, berdasarkan ciri-cirinya, apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi? Oke, kalau kita lihat teks tersebut termasuk teks eksplanasi atau jawabannya adalah ya, karena berisi pernyataan umum, fakta, dan simpulan ya. Itu nomor 2 jawabannya ya, karena berisi pernyataan umum, fakta, dan simpulan. Nomor 3, jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang A, apa yang kamu ketahui tentang PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber energinya, atau kepanjangan dari PLTA sendiri adalah pembangkit listrik tenaga air ya, itu. Selanjutnya yang B, pertanyaan B. Oke. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air ya, cara kerjanya ya. Aliran air menggerakkan turbin. Turbin dihubungkan dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kemudian pertanyaan yang C, apa manfaat PLTA bagi manusia? Nah ini ya, untuk menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk penerangan, menyalakan TV, memasak, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang D, apakah PLTA dapat dibangun dengan memanfaatkan energi dari air sungai yang tenang? Ya, jawabannya tidak ya, karena membutuhkan aliran air yang kuat dan stabil untuk menggerakkan turbin ya, sehingga PLTA tidak bisa kalau menggunakan air yang tenang. Mungkin kalau air tenang tetap kita buatkan pintu air ya, tujuannya supaya terdapat air yang mengalir atau terdapat arus air. Kemudian pertanyaan yang E, apa hubungan PLTA dan globalisasi di Indonesia? Ya, apa? Ya, jadi dengan adanya PLTA yang dahulu masih sulit mendapat penerangan, ini berarti sudah globalisasi ya. Sekarang sudah bisa menggunakan listrik untuk menyalakan lampu dan juga peralatan elektronik lainnya. Nah, ini dengan adanya globalisasi ya, tentunya semakin memudahkan kita ya untuk beraktivitas. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke muatan IPA ya, tentang bagaimana proses menghasilkan energi listrik ya. Ini di sini juga ada. Ayo berlatih di halaman 9 untuk muatan IPA. Oke, langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Apa manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Nah ini ya, tadi hampir sama ya di soal tadi. Jadi untuk menyalakan berbagai macam peralatan elektronik ya, dan menyalakan lampu untuk penerangan. Ini manfaat energi listrik ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peralatan elektronik itu misalnya mesin cuci ya, setrika, menyalakan TV, komputer, lah itu butuh sekali energi listrik ya. Kemudian pada malam hari bisa untuk menyalakan lampu untuk penerangan. Lanjut ke soal nomor 2, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Nah, cara kerjanya yaitu aliran air menggerakkan turbin. Gerakan kincir air pada turbin akan menggerakkan generator atau dinamo yang kemudian dapat membangkitkan listrik atau membangkitkan energi listrik.
Nomor 3, apa manfaat PLTA bagi kehidupan? Nah, manfaat PLTA bagi kehidupan ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan listrik ya, sama ini hampir sama soalnya hampir sama kayak nomor 1 tadi ya. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang dapat membantu kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci dan juga untuk penerangan ya. Kemudian ke soal nomor 4, mengapa PLTA membutuhkan perairan yang berarus? Apa yang akan terjadi jika PLTA dibangun di perairan yang tenang? Lah ini juga hampir sama kayak soal tadi. Oke ya. Jadi jawabannya karena arus air digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga jika PLTA di perairan tenang maka tidak bisa menghasilkan listrik di mana turbinnya bergerak kalau tidak ada arus yang mendorong ya. Nah, itu tadi maka dibutuhkan arus atau aliran air ya supaya turbin bisa bergerak. Itu nomor 4. Selanjutnya soal terakhir nomor 5, amatilah skema pembangkit listrik mikrohidro berikut. Tuliskan tahapan pembangkit listrik mikrohidro berikut berdasarkan urutan nomor pada skema. Tuliskan pada kolom yang disediakan ya. Ini yang pertama ya, ini ada aliran air ya atau arus air. Kemudian ini ada turbin, kemudian ini kincir ya yang digerakkan oleh turbin dihubungkan dengan kincir. Ya, setelah itu ini adalah dinamo atau generator menghasilkan listrik. Oke, penjelasannya di sini ya. Nomor 1, jadi air sungai mengalir atau terdapat aliran air tadi ya. Selanjutnya kedua, turbin bergerak karena adanya arus air atau aliran air lah ini. Turbinnya bergerak berputar ya. Selanjutnya yang ketiga, turbin yang bergerak membuat kincir air menggerakkan dinamo. Nah ini ini kincir airnya ya menggerakkan dinamo. Dinamonya yang atas ini ya. Kemudian nomor 4, dinamo mengubah gerak kincir air menjadi energi listrik. Nah, dari ini gerakan ini diubah menjadi energi listrik ya. Ini secara sederhananya ya Adik-adik sekalian ya. Kemudian yang kelima, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah melalui kabel. Nah, ini udah keluarnya energi listrik melalui kabel disalurkan ya ke rumah-rumah atau ke yang membutuhkan energi listrik. Itu adik-adik sekalian ya nomor 5. Oke, jadi untuk pembelajaran 1 atau pendamping pembelajaran 1 di tema 4 subtema 1 sudah kita bahas ya. Untuk pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat ya. Dan saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.